Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo pemirsa, apa kabar semuanya pada malam hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di podcast perdana Ngobras An-Nur 68. Ngobras, ngobrol, religi santai, penuh makna dan bernilai ibadah. Alhamdulillah pada malam hari ini kami kedatangan narasumber dari tokoh pemuda sekaligus beliau pernah menjabat LMK, kemudian FKDM dan lain sebagainya. Nanti kita akan tanyakan berkaitan tentang masalah sejarah pendirian Masjid Jami An-Nur. Kita perkenalkan narasumber kita Bapak Haji Maulana Zarkasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Saya manggil Bang Haji aja Pak. Siap Bang Haji aja. Bang Haji aja ya, terlalu muda masih. Iya. Ya, alhamdulillah. Narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan mengulik tentang sejarah Masjid Jami An-Nur. Bang Haji, saya ingin bertanya dengan Bang Haji, setahu Bang Haji tentang Masjid Jami An-Nur. Kira-kira Bang Haji ini tahu nggak pendirian atau berdasarkan apa Masjid Jami An-Nur didirikan? Kemudian tahun berapa Bang Haji? Silahkan Ya, terima kasih. Dulu, silakan Bang Haji. Terima kasih Bang Ustadz Heri kita panggil hostnya nih. Terima kasih sebelumnya sudah diundang dalam rangka kita mengkulik ya berdirinya Masjid Jami An-Nur, yang saya dapat informasi ya dari orang tua kita, dari kakek kita sebelumnya itu sudah berada surau, bentuk surau waktu itu tahun 1935. Oh, cukup lama itu ya? Oh, lama, 1935. Nah, itu baru bentuk surau. Kenapa ada surau di situ? Karena di sekitaran surau itu sawah, sungai. Nah, di tengah-tengah itu ada sawah. Biasanya tuh memang masyarakat Betawi itu kalau ada sungai pasti ada musola atau masjid. Surau dulu. Surau lah. Langgar kalau bahasa kita langgar. Iya, benar. Nah, di sekitar tahun 1975 itu ada renovasi awal. Berarti kan dari tahun 1935 menuju 1975 sudah ada bangunan yang permanen tuh. Nah, kita anggap di tahun 40-an mungkin lah ya sudah ada itu bangun permanen, karena di tahun 1975 itu renovasi pertama masjid. Dan pertama kali masjid yang ada di Pasar Minggu itu menurut ya informasi orang tua kita Masjid Jami An-Nur ini, dan ada menaranya. Itu tahun 1975 akhirnya direnovasi tuh. Jadi awalnya itu di tahun 75 renovasi awal. Jadi sebelumnya berarti masih sudah ada masjid. Awalnya tahun 1935 itu surau, bilik, bambu lah. Langgar lah kalau kita sebut itu. Iya, berarti ya. Jadi surau itu sebelumnya namanya memang Masjid An-Nur awalnya. Apa sebelumnya memang nggak ada nama ya. Kalau lagi langgar belum ada nama. Panggil dulu kan begini ceritanya, ini tanahnya memang dari kakek kita nih, Engkong Gendus. Nah, itu bentuk surau. Nah, kalau bahasa sekarang ini lagi kokongko nih, laki bini nih. Nyatua kita sama Engkong kita lagi kongko. Nih enaknya jadi masjid nih ntar surau gitu. Nih langgar jadi masjid nih enaknya. Oh, berarti gitu. Ada tokoh atau orang ya, orang dahulu kita yang memperjuangkan ke masjid. Tahu nggak kira-kira siapa Bang Haji nih yang istilahnya yang pertama kali meletakkan atau mendirikan inisiatif untuk membangun itu ya? Siapa inisiatifnya? Kalau di tahun 1935 itu ya Kong Gendus memang punya wakaf ya, keluarga beliau sama istrinya. Tahun yang menarap bangunan pertama sih kita nggak tahu nih, putus nih di tahun berapa, saya bisa cari ke narasumber yang lain. Tahunya di tahun 1975 sudah ada renovasi
1975 tuh. Nah, itu yang berkaitan dari pemerintahan juga ada Pak Camat itu sebagai pelindung, Pak Lurah waktu itu sebagai pembina, Oh iya. ketua masjid dan ketua pembangunan itu almarhum Haji Abdul Muthalib. Awal tuh. Awalnya tuh, Untuk pembangunannya guru-gurunya tuh ada Ustadz Murtaba, ada Guru Midin Boyong, iya, iya, iya. ada Guru Mad, ada juga Ustadz Ibrahim Pejaten itu. Jadi, baik Bang Haji, terima kasih ini informasi yang sampaikan. Cuman saya ingin mengulik kembali Bang Haji nih. Tadi disampaikan begitu jelas ya. Cuman dahulu sebelum ada Masjid An-Nur itu ada nggak masjid-masjid di lingkungan sekitar khususnya di Jalan Jadi Padang? Ya. Kan ada 3 nih, ada Jadi Padang, Ketapang, kemudian ada Pejaten. Nah, An-Nur ini sentral kah? Apakah memang ada sebelumnya Masjid An-Nur? Ya, itu saya tadi di awal saya katakan nyatua kita, nenek kita, kakek kita itu lagi kokoh-kokoh jadi masjid enak nih. Karena di sekitaran Pasar Minggu belum ada masjid saat itu. Sekitaran Kecamatan Pasar Minggu ya. Itu kan Kecamatan Pasar Minggu sampai Jagakarsa segala macam itu kan luas. Hanya sekarang aja ada pemekaran. Nah, itu sudah ada niatan itu untuk membangun masjid. Nah, inilah jadi Masjid Jami An-Nur itu ya, banyak orang tua mengatakan termasuk masjid yang tertua di Pasar Minggu. Oh, jadi bisa jadikan sentral tuh. Oh, jadi memang dengar-dengar dari berbagai macam narasumber bahwasanya nih Masjid An-Nur adalah tertua. Betul. Di Kecamatan Pasar Minggu. Di Kecamatan Pasar Minggu. Wah, luar biasa kalau begitu ya. Iya. Berarti masjid bersejarah kalau begitu Bang Haji. Bisa jadi bersejarah, iya, karena informasi kan dari tahun 1935 itu kan. Oh, 35. Jadi berarti era penjajahan kalau gitu ya? Bisa jadi. POC ya. POC. Jadi memang kalau saya pernah dengar itu benar dulunya itu ada seorang pejuang dari Banten atau Cirebon Bang Haji yang bernama Wan Biskar. Benar nggak itu Bang Haji? Nah, kalau itu kan cerita rakyat ya, cerita rakyat lah. Kita legenda belum, ya. Legenda belum sampai saat ini kita belum bisa menyatakan menarik sejarah yang realnya gitu ya. Banyak sih yang menginformasikan gitu. Saya belum sampai ketemu yang realnya, titiknya dia dari mana, kelahirannya dari mana. Sebenarnya Wan Biskar ini siapa sih kan gitu. Masih simpang siur juga informasinya. Jadi informasi ya belum bisa dianggap legenda ya, legenda cerita rakyat. Bang Haji, ini sekarang saya mau nanya tentang masalah peran Masjid An-Nur. Ya. Jadi yang tadi diberikan arahan, kemudian diberikan jawaban. Ini sekarang ini era sekarang nih ya. Ini kalau menurut Bang Haji sebagai tokoh masyarakat setempat atau yang dikenal lah Haji Maulana, mantan RW dan lain sebagainya. Ini peran masjid penting nggak buat kepentingan masyarakat? Oh, sangat penting, sangat penting. Makanya Masjid Jami An-Nur itu tahun 7375 itu menurut informasi orang tua ya, itu sudah memikirkan bagaimana bisa memakmurkan jamaahnya, bagaimana bisa mensejahterakan warga di sekitar Masjid Jami An-Nur. Maka di tahun 78 kalau nggak salah ya 1978 orang tua kita sepakat nih membentuk Yayasan Nur Yakin saat itu. Waduh, ada yayasan. Masjid dulu. Masjid dulu. Dibentuklah lembaga Yayasan Yatim Piatu Duafa Nur Yakin. Nah, pendirinya tuh Kiai Haji Herudin, Ustaz Murtaba, Ustaz Bunyamin Padilla, Ustaz Sarip, Ustaz Sarbini, termasuk Bapak Haji Abdul Muthalib almarhum. Oh, banyak lagi. Gitu. Nah, itu dibentuk yayasan untuk mensejahterakan jamaah atau sekitar warga di Masjid Jami An-Nur. Tapi untuk sampai sekarang masih ada yayasannya? Alhamdulillah masih ada, masih berjalan, masih bekerja sama di masjid seperti dulu. Ya memang situasinya, kondisinya berbeda ya dengan dulu dan sekarang. Mungkin dulu jarang yayasan, jarang masjid kan gitu ya. Sekarang kan setiap RW mungkin sudah ada, bisa 2-3 tuh yayasannya. Benar. Jadi masih ada yayasan ya sampai saat ini. Masih ada. Jadi diperuntukkan untuk
anak yatim piatu, yatim piatu, duafa, fakir khususnya miskin. mungkin Sekitaran ada lembaga pendidikannya mau gitu. ada. Nah, sekarang kita baru tingkat TK ya. Oh, TK. Jadi TK. komplit ya. Komplit. Masjid An-Nur bernilai sejarah, kemudian dahulu memang sudah ada yayasan. Mungkin di antara sekian banyak masjid, yayasan pertama mungkin Masjid An-Nur Bisa jadi tahun 78 itu. 8 ya. Oh, gitu. 1978. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih Bang Haji nih. Ini menarik nih buat disimak buat teman-teman sekalian yang bisa mendengarkan podcast ini. Jadi Masjid An-Nur adalah masjid tertua di Jadi Padang. Pasar Minggu. Pasar Minggu memiliki nilai sejarah, Ya. kan gitu. Kemudian tahun sebelumnya sudah punya yayasan. Nah, pertanyaan saya Bang Haji nih, tokoh sentral pada waktu itu Bang Haji, yang tadi sebutkan kan ada Kiai Hairudin, Kiai Ya. Kiai Bunain Fadilah, Ustaz Sarip. Kira-kira yang paling sentral itu siapa Bang Haji itu? Ya, kalau untuk sentral sepengetahuan kita ya Ustadz Murtaba ya. Oh, Murtaba. Ustadz Murtaba. Nah, kalau guru-guru tetapnya waktu itu kita malam Kamis ya. Makanya sampai saat ini pengajian Majelis Taklim di An-Nur tuh malam Kamis tuh nggak hilang. Dari Habib Witam siapa? Habib Ali. Al-Absi. Habib Ali Al-Absi, Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Terus ke bawah ke Kiai Hairudin dan termasuk almarhum Jainuddin MJ tuh pernah ngajar kita. Oh, Setiap malam Kamis tuh sebelum Hairudin tahun berapa? 80-an kali ya? ya 80-an itu. 80-an ya? Oke. Karena dia sudah jadi dai sejuta umat ya sibuklah. Nah, Jadi kita ganti dengan guru-guru yang lainnya. Jadi memang luar biasa ya perjuangan guru-guru kita yang dahulu untuk mengangkat Masjid Jami An-Nur. Iya. Bahkan bisa dikatakan masjid yang penuh masjid Sejarah. perjuangan lah, yang bersejarah, dan itu perannya sangat banyak di Ya, memang pembangunan di An-Nur ini tidak serta-merta segitu jadi dengan kendala situasi kondisi wilayah yang belum ada kendaraan, berjalan masih tanah, ya kan, hujan becek tuh semua warga dan jamaah An-Nur tuh berbondong-bondong kerja bakti tuh, begitu ya. ngangkutin batu kali pasir tuh dari atas nih, Duren Gede. Jadi Padang Utara kita sebut tuh sekarang, jadi baru turunan itu kan, itu luar biasa itu masyarakat dulu tuh jamaah An-Nur untuk bagaimana jadi pembangunan Masjid Jami An-Nur. Jadi Tahun 75 itu. masih gotong royong ya. Jadi Wah iya, anggaran itu atau dananya masih swadaya masyarakat. swadaya masyarakat. Sekarang bentuk Masjid Jami An-Nur, Bang Haji. Dulu setahu kita itu belum ada menara. Iya, iya. Kan? Tapi sekarang kalau dilihat di profil Masjid Jami An-Nur itu kan sudah agak wah gitu kan. Ini menara misalkan. Menara ini udah ada menara sama kubat. Gua zaman setelah dari surau menjadi masjid itu sudah ada menara. Oh, udah ada. Sudah ada. Berarti kan di tahun 1935 surau ya kita anggaplah maju ke depan 10 tahun 15 tahun itu, makanya saya bilang tadi kita tahun 75 baru renovasi. Nah, jadi kan sebelumnya sudah ada bangunan itu, sudah ada masjid yang permanen yang sudah ada menaranya. Nah, kalau menara zaman masjid dulu kan pakai buat itu tuh hanya satu gitu, satu menara buat apa sih namanya? Toa gitu. Azan. Wah, iya. Kalau dulu kan belum ada toa apa? Sound system belum ada tuh kan. Dia naik di atas tuh aja begitu. Jadi memang luar biasa ya Masjid Jami An-Nur ini ya, Bang Haji ya. Tadi dari berbagai macam penjelasan yang disampaikan oleh kami. Jadi sekarang pertanyaan saya Bang Haji nih, dahulu sama sekarang nih. Era dulu orang tua kita kan memang mungkin berbeda dengan betul. Kalau sekarang kan era digital. Nah, pertanyaan saya buat Bang Haji nih, setelah kita tahu semuanya yang terjelaskan, sekarang perubahan apa yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat lingkungan khususnya dengan sekitar dan lingkungan luas pada umumnya Bang Haji nih? Ya memang situasi kondisi sudah sangat berbeda ya. Tahun 75 itu mungkin perkembangan teknologi digital kan belum ada saat itu kan gitu. Saya rasa kalau memang harus mengikuti ya. Saya sering sekali bicara sama teman-teman waktu saya menjadi ketua DKM, bahwasanya jangan hilangkan apa-apa yang telah orang-orang tua kita
lakukan. Oh, jadi Bang Haji pernah jadi ketua DKM? Alhamdulillah dipercaya gitu ya. Jadi menjabat semua nih Bang Haji nih. Ya iyalah MMM kita dulu, mondar mandir masjid. Oh, mondar-mandir masjid. Marbot. Iya semua ada pokoknya mondar mandir masjid gitu. Jadi sekali lagi jangan hilangkan apa-apa yang orang tua kita, ulama-ulama kita ajari kepada kita yang sudah mereka terapkan di masjid kita ini, jangan dihilangkan. Yang sangat berbeda memang beliau dulu berjuang bagaimana masjid ini berdiri kokoh. Nah saat ini kan kita sudah ada masjid yang megah, yang nyaman untuk beribadah di An-Nur, ya setidaknya tidak menghilangkan daripada sejarah berdirinya Masjid Jami An-Nur ini. Ya kita tinggal mengisi bagaimana kegiatan-kegiatan di An-Nur, baik kemakmuran masjidnya dan juga kemakmuran para jamaah dan juga sekitaran warga di Masjid Jami An-Nur ini. Oke, baik Bang Haji, ini luar biasa penjelasannya ya. Ini para pemirsa yang ada di rumah. Jadi seputar Masjid An-Nur kita kulik bahwasanya Masjid An-Nur ini masih tertua yang ada di Kecamatan Pasar Minggu. Ya, dari pendirian awalnya kemudian sampai akhirnya, ternyata dari dulu memang sudah punya yayasan. Sampai saat ini pun yayasannya masih berbentuk badan hukum dan memiliki pendidikan dan khusus untuk anak-anak yatim piatu. Sekarang Bang Haji nih, satu lagi saya ingin tanyakan Bang Haji nih. Sekarang peran masjid Bang Haji nih. Ya, masjid kan sekarang nih di hampir setiap RW, setiap RT itu kan ada musola dan masjid. Iya. Sekarang kalau Masjid An-Nur, ya kan di RW 2 itu kan banyak nih. Ada satu masjid, ada kurang lebih 10 musola. Ya. Ada 2 masjid musola, Al-Furqan sama An-Nur. Nah pertanyaan saya ini peran Masjid An-Nur Bang Haji nih. Buat lingkungan itu seperti apa nih khususnya? Nih? Oh iya. Masjid An-Nur ini masjid tertua sepasar Minggu. Dan kita ada kegiatan pun dari zaman dulu sampai saat ini, alhamdulillah ya bisa dibilang kalau kita mengadakan maulid aja jamaahnya sampai luber ya, sampai keluar-luar kan gitu ya. Ini sangat luar biasa. Berarti memang kalau bahasanya karomahnya ini keberkahan Masjid An-Nur ya luar biasa gitu. Bermanfaat kepada seluruh jamaah. Makanya waktu saya jadi ketua DKM ada 3 fase yang kita sampaikan kepada teman-teman pengurus lainnya. 1, merapikan sarana dan prasarana masjid. Lalu merapikan administrasi manajemen masjid. Ketiga, memakmurkan jamaah dan warga sekitar masjid. Nah itu. Nah makanya di Masjid An-Nur ini insya Allah kalau kita sudah kompak ini solid, kita bangun kembali kepercayaan jamaah kepada masjid kita, insya Allah kita punyalah setidaknya minimal pemasukan dari usaha masjid yang kita sebut itu UMKM, badan usaha milik masjid. Oh gitu. BUMM. Tapi udah punya gambaran nih. Nah, sudah ada programnya, tinggal jalanin aja tuh pengurus sekarang nih. Nah, insya Allah kalau kita sudah punya BUMN, bisnis usaha berjalan, ekonomi berjalan di sekitaran jamaah masjid. Ya kan Rasulullah ngomong begitu ya, jangan dakwah dulu kalau perutnya belum dikenyangin. Ya kita kenyangin dulu. Makanya di An-Nur itu misalnya sudah kita data tuh ya. Jamaah kita data jamaah tetap ya, jamaah tetap semua sekitar ada 60-an lebih. 60-an tuh. Isi formulir tuh, formulir, biodata, kebutuhannya berapa, pemasukan dia berapa, pengeluaran dia berapa. Insya Allah dengan adanya usaha badan usaha milik masjid nih, tercover itu, terbantu itu jamaah-jamaah yang kira-kira di bawah kesejahteraannya lah gitu ya. Yang doa apalah kita anggap begitu. Nah, dan juga keuntungan daripada kita punya badan usaha milik masjid. Ya kita nggak ngemis lagi lah mau ada kegiatan apa nih masjid, proposal keliling mana kan, telepon sono, telepon sini, nungguin. Kalau kita punya badan usaha milik, seperti masjid contohnya, Jogja, ya kan? Joko Kerian kan, dia punya tuh badan usaha milik masjid. Dia punya hotel, perkebunan, ya kan? Makmur lah. Nah, makmurkan dulu tuh jamaahnya. Dengan jamaahnya makmur, insya Allah hanya kita tinggal besok ada maulid di Masjid An-Nur tanggal sekian. Tanpa proposal orang nggak kebudun itu. Jadi
Membantu itu. Kita harus ada ya badan usaha untuk Badan usaha milik masjid. ini udah punya gambaran, bahkan nanti insya Allah ya dia akan di launching kali Bang Haji ya. Ya insya Allah pengurus yang sekarang nih, insya Allah. Jadi memang mungkin banyak belajar juga nih dari Bang Haji nih. Oh iya, sama-sama belajar sama-sama ini. Untuk menghidupkan Masjid An-Nur, khususnya di bidang ekonomi. Siap. Karena memang rata-rata Bang Haji nih, masjid kita di mana bertempat mungkin ya. Ini rata-rata kekurangan dana Bang Haji. Nah, kalau ada sumber usaha, mudah masjid kan nggak begitu ribet, pusing. Nah, sekarang pertanyaan saya Bang Haji nih, selanjutnya nih, mungkin yang sekali lagi saya tanya Bang Haji nih, bersama masalah An-Nur nih. An-Nur itu kan ada kalinya Bang Haji ya. Nah, sejarahnya itu kan dulu ada kalinya. Iya. Dulu mungkin orang-orang tua kita waktu ada sawah dia nyangkul mandi di situ, di situ sesuatu kali Zuhur, asar, maghrib dan seterusnya. Iya. Dan sekarang kalinya masih ada nggak Bang Haji? Ada. Dulu itu kali 2 batang kelapa loh. Jembatan tuh saya kecil tuh. Iya. 2 batang kelapa. Berarti 1 batang kelapanya ada nggak 10 meter, 20 meter tuh kan? Kalau 2 berarti kali luas bener. Lebar dong berarti. Wah, bukan lebar lagi nih. Nah makanya dulu suraunya kan di atas tuh. Jadi orang-orang tua kita habis nyangkul, habis dari sawah, dagang delman ya dulu ya. Pada punya delman, kuda. Sholat di situ, sebelum sholat itu kali sangat bermanfaat buat masyarakat. Mandi, nyuci di situ semua tuh kan masih bening, masih bersih. Ya. Kali itunya di masjid di atas, kita nebing tuh ke bawah tuh, undak-undakan begitu ke bawah. Undak-undakan ngerti? Undak-undakan. Ada tangga-tanggaan gitu. Iya, tangga-tangga dibikin orang tua kita ke bawah tuh. Nah, saya tuh sunat dulu gitu, mandi di kali. Kalau orang tua dulu gitu. Kalau mau sembuh mandi di kali, biar patokin udang. Mandi kali itu tuh. Jadi memang kalinya masih ada sebagai, memang kalau nggak salah Bang Haji, kalau ada orang mendirikan masjid itu pasti yang dilihat ada kali atau sungai. Nah percis lah kayak Masjid An-Nur nih. Nah selanjutnya Bang Haji nih, saya mau nanyakan lagi nih perihal ini kan An-Nur tahun 8 berapa Bang Haji? Tadi saya lupa deh tuh. 1935. Sudah bentuk surau. Ya, mungkin di tahun 40-an sudah bentuk masjid. Direnovasi pertama 1975. Sekarang ini kan masih sejarah. Ada nggak bukti peninggalan sejarah? Oh iya. Masih ada nggak kira-kira? Ada. Masih ada. Sampai sekarang ibaratnya kontraktornya pemborongnya tuh ada. Pak Aib Tariuman tuh. Oh masih ada tuh. Dekat rumah saya. Arsipnya lengkap itu. Siapa yang memberi ide pertama, siapa yang membuat gambarnya, susunan panitia ada tuh sama beliau tuh, Pak Aib Tariuman namanya tuh. Karena umurnya udah 80-an lebih itu dia kan. Dulu masih muda-muda, saya ngobrol-ngobrol tuh sama beliau, dikasih tahu tuh sama beliau tuh tentang Masjid An-Nur. Tahun 75 dia yang mendesain dan juga yang mengerjakan borong masjid tersebut katanya. Baik Bang Haji, ngobras kita malam hari ini. Siap. Ya. Kita mengulik sejarah Masjid An-Nur. Nanti kita akan lanjut Bang Haji ya. Siap. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman, kita tunggu iklan berikut ini. Waalaikumsalam. Lagi mana, Pak? Wih, lagi santai aja nih. Ini, Pak. Iya. Ada channel baru. Oh, punya An-Nur ya? Iya, bener. Podcast Obras An-Nur 68. Apa tuh nama channelnya? Kalau boleh tahu. Podcast An-Nur 68. Ada di YouTube nggak? Kira-kira. Itu ada di Sport TV, insya Allah. Kedepannya. Oh, ini tadi, Pak. Oh, yang ini nih ya? Iya, bener. Kita podcast Obras An-Nur 68 membahas tentang masjid, ngobrolan santai sehari-hari, tanpa bahasa ribet, tanpa menggurui. Wah, mantep itu. Nah, itu coba lo cari dah. Nanti di Sport, insya Allah kedepannya di Sport TV. Keren juga nih nama podcastnya. Apa nih nama channelnya? Podcast An-Nur 68. ngobrol santai. Isi hati.
Don't miss Do it. not miss it. Terima kasih para pemirsa, kembali lagi di Ngobras Anur 68. Ngobras, ngobrol, religi, santai, bermakna dan bernilai ibadah. Bang Haji, sumber kita masih sehat Bang Haji, masih kuat, Alhamdulillah. masih semangat. Semangat, Jangan semangat. sampai lelah. Ah, siap. Diminum dulu Bang Haji, diminum. Oh, iya. Minum dulu Bang Haji. Baik Bang Haji ya, terima kasih banyak nih Bang Haji nih, masih sabar menemani kita tentang riwayat Masjid Jami An-Nur. Sekarang saya ingin menanyakan kembali Bang Haji nih, saya masih penasaran nih. Kalau dulu kan orang-orang tua kita belum ada yang namanya pengurusan kan gitu. Nah sekarang pertanyaan saya di era sekarang nih ya, ini pengurusan sekarang yang zaman Bang Haji waktu zaman DKM itu ada nggak remaja-remaja masjid yang mengadakan kegiatan-kegiatan aja di dalam masjid atau lingkungan masjid Bang Haji? Oh ya, sebelum saya juga sudah ada itu dari pertama kali tahun 1975 ke sini sudah ada itu remaja Masjid Jami An-Nur, kita singkat Risma. Oh, Risma, namanya Risma, remaja Islam Masjid Jami An-Nur. Itu terakhir ketuanya kalau tidak salah Haji Muhammad Yusuf, adik kandung dari Kiai Haji Bunyamin Fadilah. Tapi masih ada orangnya. Masih ada, sekarang dia hijrah, dia di Malang dia. Oh sekarang di Malang. Nah, dengan kegiatan dulu mirip dengannya sekarang. Dulu kita ada lomba ajan, MTQ. Sebelum datangnya bulan Maulid itu biasanya, atau di hari-hari besar Islam lainnya, itu sering tuh. Nah, makanya pada saat ini kita bentuk juga Risma. Sekarang ketuanya Ustadz Widat bin Ustadz Abdurrahman. Oh. Nah, ketuanya tuh. Nah, beliau nih sudah mengadakan kegiatan PAS. Pas. Pesantren Anak Soleh dan Soleha. Pesantren. Sudah 5 tahun. 5 tahun kegiatan tersebut. kegiatan, Itu waktunya di bulan apa Bang Haji itu? Ramadan tuh. Oh, hanya di Makanya bulan saya bilang Ramadan jangan menghilangkan kegiatan-kegiatan atau pesan-pesan dari orang tua kita atau guru-guru kita terdahulu tuh. Ada kegiatan tadarusan, rawahan sebelum Ramadan tuh kan. Di Ramadannya ada tadarusan. Itu yang mengerjakan semua anak remaja. Anak remaja bergabung dengan orang tua. Dulu tadarusan tuh orang-orang tua kita yang namanya sudah masuk Ramadan nggak pulang tuh. Itikaf di situ. Itikaf di situ dari 1 Ramadan tuh nggak pulang tuh, pulang sahur, mandi, balik lagi tuh ke masjid. Nah, yang membuat kegiatan itu remaja-remaja itu, remaja sampai saat ini juga remaja ada ya Risma, yang kedua ada Ustadz Widat. Oh gitu ya. Jadi remaja memang berperan penting ya. Oh, sangat penting karena penerus. Sekarang pertanyaan saya Bang Haji nih untuk kegiatan Anur yang era Bang Haji sekarang kemudian diteruskan oleh era sekarang nih ya. Itu kegiatan-kegiatan yang biasanya diperankan itu apa? Misalnya, pernah nggak diadakan apa itu tablik akbar, peringatan Maulid sebelum kita bicara masuk kegiatan Ramadan nih Bang Haji nih? Iya ya. Ya tadi saya bilang kegiatan Hari Besar Islam kan bukan hanya Ramadan kan gitu ya. Ada Tahun Baru Islam, Isra Mi'raj, ya kan? 1 Muharram. Oh, kita adakan tuh semua remaja yang menjalankan itu semua sampai remaja itu bikin sendiri apa itu dulu Mahmuda tuh, majelis taklim khusus Jadi ada ibu-ibu tuh. perempuan, ibu-ibu dan perempuan tuh. Nah, itu yang mengadakan remaja-remaja putri tuh. Jadi ada remaja putri, ada juga remaja. Iya, kegiatannya kan di bawah, ada yang terpisah. itu di bawah Risma. Remaja Islam Masjid Jami An-Nur. Jami An-Nur. Nah, kalau sekarang kita bicara konteks di bulan suci Ramadan Bang Haji ya. Ini kan sebentar lagi ya, kurang lebih 1 minggu lah. Ini kan datang bulan suci Ramadan nih. Pertanyaan saya kira-kira nih, apakah ada kegiatan yang signifikan ya yang dibuat oleh remaja buat remaja dan anak-anak Bang Haji? Iya. Ya, yang tadi saya bilang dari zaman era saya sampai saat ini masih berjalan tuh PAS, pesantren anak soleh-solehat itu. Terus keduanya kegiatan-kegiatan lain seperti tadarus, remaja-remaja kan. Ada lagi itikaf. Nah, kegiatan Ramadannya ya, seperti itu sudah berjalan lah. Maka saya bilang jangan dihilangkan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang tua kita, oleh guru-guru kita, jangan sampai hilang tuh.
Ya walaupun saat ini zamannya berbeda mungkin ya dengan yang dulu dan sekarang. Kalau sekarang kan ujiannya banyak bener nih. HP khususnya kan gitu ya. Iya, memang HP betul, gitu betul. kan. Dia lebih baik main game, HP lihat HP daripada dia tadarus. Ini sebenarnya kalau kita tidak dorong, kita yang senior-senior ya, yang tua-tua, tidak mendorong dan tidak membantu ini kegiatan remaja-remaja kita, ya Allah alam nanti kampung kita nih khususnya ya, Khususnya. atau lagi umat Islam di sekitaran kita, kalau remajanya tidak dekat dengan masjid atau tidak peduli dengan masjid, Jadi memang harus bersinergi, Bang Haji ya, wah ya harus, antara remaja atau pemuda dengan pengurus. ya orang Itu tuanya, amanah untuk memberikan pelayanan kepada umat. ya, Nah, baik Bang Haji, ini terima kasih banyak nih, penjelasannya sangat luar biasa, gamblang, dan para pemirsa juga pada paham. Nah, sekarang saya ingin mengulik sebentar Bang Haji nih. Ini kan yang namanya bangunan dan tanah gitu kan. Ini apakah memang ini di atas tanah yang diwakafkan, ataukah memang dihibahkan, ataukah memang ada sertifikat? Biasanya kalau masjid itu kan ada Iya, iya, iya. ada pewakifnya, Iya, iya. kan ada juga yang nazirnya. Ini kira-kira nih Bang Haji yang tahu, setelah Bang Haji, ini tanah Masjid An-Nur ini diwakafkan, apakah ada sertifikat? oh iya. Pada dasarnya itu wakaf ya. Wakaf tadi saya sampaikan kakek kita, kalau bahasa kita nih engkong kita kong gendus. Ya kalau saya ke beliau cucu ya, jatuhnya cucu ke kong gendus. Nah, sekarang kan ada aturan bahwasanya masjid itu harus bersertifikat atau tidak ada wakaf. Nah, karena beliau waktu semasa hidupnya sudah mewakafkan itu dan juga digirik. Nah, di persen itu menyatakan nama beliau, digiriknya tuh. Jadi itu nama gendus, Nama adalah gendus. yang Mewakafkan itu. Makanya secara tidak langsung, karena beliau nih, mohon maaf, tidak punya keturunan ya, tidak punya anak, nih Ki Gendus. Nah, kita sampaikan ada adiknya, ya kan, keponakannya yang masih pada hidup ini, ya kebetulan juga sekarang jadi ketua Masjid Jami Adun sekarang, Pak Taufik Umar. Nah, kemudian cucunya nih ya, langsung untuk mempermudah administrasi, akhirnya para waris dikumpulkan, mewakafkan, bukan masjid aja tuh, termasuk yayasan tuh, Nur Yakin tuh, yayasan Nur Yakin, termasuk itu semua, TK tuh, semua tuh, termasuk wakafnya bapaknya ketua Masjid An-Nur sekarang, Pak Taufik Umar tuh. Oh iya. Oh jadi Haji Asni. Asni itu. Ya kita panggil Kong As dulu gitu, Kong As panggil kita Kong As. Oh jadi memang alhamdulillah ini Masjid An-Nur sudah ada Ya sertifikat saat ini sudah bersertifikat wakaf. atas nama Bapak Gendus. Ya Ada yang beberapa orang kali ya. mewakafkan, iya keluarga. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Gendus ya yang Amin. mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid. Mudah ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bang Haji nih, ini kan udah panjang lebar Bang Haji nih ya. Sekarang ini pendanaan saya mau nanya. Pendanaan itu kan biasa kan dibagi dua Bang Haji ya. Pertama dari umat, artinya donatur. Ya, Ada nggak dari pemerintah bantuan-bantuan khusus? ya, ya. Apakah itu bersifat operasional atau bantuan berupa benda-benda atau tempat yang bisa digunakan? Kira-kira punya dana dari mana Bang Haji Masjid An-Nur nih? Ya alhamdulillah. Sebelum dari karena kita belajar dari yang guru-guru kita ya, orang-orang tua kita sebelumnya, ketua-ketua sebelumnya kita belajar itu. Ya kita sama maklum ya, ekonomi kita, masyarakat kita, kalau kita minta dana ke masyarakat terus kan perasaan kita juga ya pengurus masjid kurang-kurang gimana. Akhirnya kita berinisiatif, pengurus lain nih DKM waktu di era saya bekerja sama untuk mendirikan tower. Tower Ini maksudnya mah Bang Haji, tower untuk sinyal tuh, sinyal handphone segala macam tuh bukan kan. menara, bukan? BTS, bukan. BTS, tower. Nah, kenapa gitu? Karena kita perlu merenovasi masjid. Karena waktu itu kubahnya bocor, catnya sudah lapu lah gitu ya, udah jelek lah, dilihatnya kumuh masjid. Kamar mandinya apalagi jadi satu, laki-laki dan perempuan. Nah, kita berinisiatif kepada teman-teman pengurus waktu itu. Alhamdulillah dapat tower itu pihak swasta ya, pihak swasta, dan juga ada di sekitaran
masyarakat kita, jamaah kita Ya, sebagai donatur. sebagai donatur tetap, ada yang sebagai donatur tidak tetap juga ada. Kalau dari pemerintah kita dapat tuh dari Badan Bintal, pemerintah DKI. Bintal itu apa aja? Bintal Bantuan. bukan bantuan tuh, pembinaan mental tuh kalau nggak salah, pembinaan mental pemerintah daerah DKI Jakarta tuh saat itu tuh. Kita lagi renovasi masjid itu, proposal dapat langsung disurvei itu sama di saat itu ya, dapat alhamdulillah. Berarti pemerintah ini juga berperan. Nah, ini masalah bangunan untuk operasional tadi pertanyaan Ya, Bang Heri ya, Ustaz Heri tadi ya. Itu kita dapat BOTI tuh. Oh, boti. BOTI. Itu Biaya operasional tempat ibadah. itu dapat tuh Bang. Dapat masjid musola itu dapat itu alhamdulillah ya dari pemerintah daerah DKI. Dari pertama boti diluncurkan udah dapat. Alhamdulillah dapat Masjid Anur. Berarti di bawah naungan Masjid Anur Di bawah daun DMI. Oh, DMI. Dewan Masjid Indonesia. Terus sekarang bercabang-cabang kan sampai tingkat TKI, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan gitu. Oh gitu ya. Jadi memang pendanaan dari Masjid Anur itu bisa yang budiman. Ini bukan hanya dari masyarakat, bukan hanya dari donatur, ternyata dari pemerintah juga pemerintah dapat juga. Ya. Nah, kalau selanjutnya Bang Haji nih, saya masih pengen ngulik lagi nih. Pendanaan sudah, sejarah sudah, ya kan. Kemudian tentang masalah lingkungan sudah. Nah, sekarang kan saya lihat nih, ya kan tadi tadi yang saya disampaikan sama Bang Haji bahwasanya dulu kan nggak ada menara nih Bang Haji nih, ya kan. Nah, sekarang banyak orang-orang lewat lalu lalang itu menaranya kok ada berapa sih sebetulnya? Enggak kelihatan masjidnya gitu ya. Enggak kelihatan masjidnya. Masjid agak ke belakang gitu, dibandingkan di area di depan. Karena kita bukan di depan. Nah, sekarang pertanyaan saya nih, itu menara masjid sudah ada Bang Haji? Tahun sebelum 975 sudah ada. Yang tadi saya bilang menara untuk orang ajan itu kan belum ada sound system dulu kan. Belum ada toa dulu tuh menara. Nah, di era selanjutnya ada renovasi tapi tidak ada menara. Nah, kita prioritaskan saat itu karena banyak masukan dari jamaah, dari masyarakat kita. Kok nggak kelihatan kayak masjid ya, nggak ada menaranya, dan kubahnya dulu kan kubah bengkoang tuh nggak tinggi, jadi nggak kelihatan dari luar jalan. Akhirnya kita inisiatif dengan teman-teman pengurus waktu itu, yang tadi saya bilang dapat dana dari pemerintah daerah tuh, dari Bintal, dengan adanya dari Tower, dari donatur-donatur di sekitaran kita. Alhamdulillah kita sekarang punya 4 menara. Oh, udah punya 4 menara. 4 menara kita bangun, 4 menara. Itu biaya nggak sedikit itu kan. Kira kalau sepengetahuan Bang Haji itu makan habis berapa kira-kira itu menaranya? Kalau keseruannya, kalau secara detail saya lupa ya. Keseruan itu waktu itu kita menganggarkan tuh sekitar 500 sampai 700. Ternyata melebihi 1 miliar lebih tuh. Alhamdulillah saya kelupaan. Itu dapat juga bantuan kita dari Antam. Antam maksudnya Aneka Tambang. Aneka Tambang. Oh gitu ya. Beliau Pak adalah namanya. Kebetulan ada kawan juga yang berikan proposal ke Antam. Alhamdulillah itu bantuan. Jadi pendanaan tadi yang Bang Heri tadi tanya, pendanaan bukan hanya dari jamaah setempat, donatur tetap, dari pemerintah ada, dari BUMN ada, dari swasta juga ada. Makanya saya bilang tadi, masjid Anur nih, alhamdulillah ya, berkah lah kalau ini, insya Allah kayak begitu. Ya kalau saya perhatikan sih, alhamdulillah Bang Haji ya, ini dari tadi sampaikan ada 4 menara, bangunannya sudah bagus. Kubahnya bagus, kamar mandi juga kamar mandi juga sudah bagus, sudah terpisah tuh, perempuan di atas, laki-laki di bawah. Jadi ada 2 lantai Bang Haji? Ada 2 lantai kamar wudhu tuh, top kan tuh. 2 lantai, jadi ada 2 lantai, satu buat laki-laki bawah, perempuan di atas. Karena kan perempuan sholatnya di atas tuh. Ini kira-kira kapasitas Anur Bang Haji nih, untuk jamaah nih, kapasitas Anur dari dalam nih, misalkan ruangan dalam atau aula dalam nih, kira-kira menampung berapa jamaah kira-kira? Kalau di dalam itu kurang lebih ya 800-an ya, kalau di dalam ya. Dalam. Kurang lebih, bisa lebih kan, 800-an. Nah kalau duluan itu bisa 500, 600 itu. Begitu. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan peringatan Hari Besar Islam,
Itu banyak jamaah Bang Haji. Ya kalau kita bilang luber ya. Luber, ya. Kan tingkat 2 penuh, bawah penuh belum yang di depan tuh kan. Maka kita kalau acara besar tuh Maulid ya contoh, sound itu sampai ke jalan raya itu. Oh gitu ya. Waduh, jadi memang para pemirsa yang budiman, ini Masjid An-Nur memiliki 2 lantai, 4 menara, kubah besar, Kamar kemudian mandinya pisah. kamar mandi terpisah. Ada juga untuk Apalagi stabilitas. Maksud stabilitas maksud apa nih? Mungkin jamaah Khusus wudhu orang-orang yang mohon maaf ya cacat. Oh, Kita jadi siapkan sendiri ada tuh. apa namanya untuk orang-orang khusus. Orang Bantu- khusus. Ada itu ada. Ada tempat wudhunya sendiri dia. Khusus. Maka kan standarnya masjid di Jakarta tuh seperti itu. Harus ada standar untuk orang-orang stabilitas itu ya. Orang-orang kebutuhan khusus. Kita siapkan itu. Siapkan, termasuk mungkin ada kursi rodanya nggak kira? Oh siap. Ada ya, bangku iya. ada ya. Iya, insya Tapi Allah kan ada itu. jamaah itu kan rata-rata ya ada, nggak sempurna. Iya. Dan ada juga yang diperlukan. Iya, kebutuhan. iya. Oh jadi udah lengkap berarti ya? Insya Allah begitu. Oh jadi kapasitas 800 Ya. jamaah menampung, kemudian ada 2 kamar mandi, laki-laki dan perempuan, 4 menara. 4 menara. Dan ditambah lagi ruangan stabilitas. Iya, Itu bantuan khusus. untuk orang khusus. Ya, nah kemudian nih segitu banyaknya, nih segitu lebarnya Masjid An-Nur nih, itu membutuhkan marbot berapa orang Bang Haji itu? Saat ini kurang lebih 6 orang ya. 6 orang yang inti tuh. 6 orang inti, ada juga yang bantu-bantu kayak remaja masjid kan, orang-orang tua yang kira-kira memang sudah nggak ada keluar. Ya kita masjid itu makasih bilang masjid itu sentralnya bukan tempat ibadah aja, tempat mereka kongko untuk membicarakan kebaikan khususnya kemasyarakatan. Nah sambil mereka kongko dia lihat oh ini kurang bagus, ini kurang bagus. Ada yang bisa mereka kerjakan ada, kalau enggak dia laporkan kepada pengurus. Jadi itu. ada marbot. Ada marbot 6. Jadi 6 orang ini dibagi-bagi tugas atau memang Oh bagi-bagi. memang kerja bareng-bareng aja? Enggak, bagi-bagi. Oh, bagi-bagi. Bagi-bagi. Satu marbot mungkin buat sampah. gitu ya? Iya, sampah, ngepel kamar mandi, atas bawah kan. terus? Kalau malam Jumat baru mereka bersama-sama tuh. Kalau malam Jumat kan gabung. kalau malam Jumat kan atas bawah gelar karpet ya. Gitu, jadi banyak. Ini kebersihan ada 6 marbot ya kan. Kemudian kan yang namanya masjid itu kan apa namanya pasti berbatasan atau berdekatan dengan jalan raya Bang Haji nih. Kan banyak musafir yang datang. Oh iya. Betul nggak? Iya. Kira-kira nih Masjid An-Nur nih diperuntukkan buat musafir. Alhamdulillah ya sampai saat ini ojol ya ojol. Oh, ojol ya. Ojol tukang jualan ya, tukang jual keliling tuh. Banyak. Saya pernah bilang sama sekretaris saya waktu itu Pak Umar masih sekretaris. Siapkan kopi, gula, teh untuk para musafir yang istirahat di Masjid An-Nur. Makanya saya bilang kamar mandi Masjid An-Nur tidak boleh pakai kunci. Maka dibuka tuh 24 jam. Maka sekarang Masjid An-Nur tuh kamar mandi 24 jam, nggak ada kunci tuh. Oh nggak ada kunci. Nggak ada. Kalau ruangan kunci nggak Bang Haji? Kalau ulang apa? Ruang untuk sholat. Nah kalau untuk sholat takutnya nanti kucing apa yang masuk, ya kira-kira jam sekian kita tutup. Oh ditutup. Tapi memang ada untuk ada khusus di teras itu kan untuk sholat bisa. Ya kita mencegah juga kan, bukan nggak boleh dipakai untuk malam. Kucing dan segala macam ya takut nanti ada najis apa nggak boleh. Makanya di luar kita siapkan sejadah karpet untuk para musafir dan juga tempat tidur di belakang kita siapkan tuh. Udah ada tuh kamar. Udah ada dispensernya. Kulkas ya, kulkas buat tempat minum-minuman segar tuh. Luar biasa. Selain kopi, teh, minuman dingin, Iya. kita pasangin juga baru kemarin tuh 2 kipas angin kita pasang sama. Itu udah berasa itu ruangan semua Bang Haji? Alhamdulillah masjid sudah berhasil, tapi masih kurang. Oh, masih kurang. Masih kurang dingin ya. Para pemirsa yang budiman, ya kami masih butuh bantuan dana sebetulnya. Ya. Bang Haji, terima kasih banyak Bang Haji. Sekarang pertanyaan saya lagi nih kan, ini operasional Bang Haji ini ya, dari swadaya masyarakat, kemudian dari BOTI, dari swasta dan sebagainya. Apakah mencukupi itu Bang Haji? Kurang. Masih kurang? Untuk operasional aja? Kalau tadi kan bicara hanya untuk membangun atau merenovasi masjid. Maka begini ya, saya pernah ditanya sama orang, Bang Haji, kalau saya tugaskan lagi bangun masjid, berani nggak? Berani. Berapa masjid? Saya bilang kan, 2 dah. Berani, tapi jangan tanya kapan jadinya. Oh gitu. Nah, sebenarnya gitu. Kalau untuk jadi masjid pasti jadi. Tapi lebih berat menjadi pengurus masjid atau DKM. Kenapa? Kalau zaman sekarang nih ya, zaman sekarang orang itu mohon maaf ini
Orang menyumbang tuh kalau nggak ngelihat bentuk kegiatannya, jarang orang nyumbang. Oh. Misal contoh Masjid An-Nur yang kita perkirakan hanya biayanya 800 sekian, ternyata sampai 1 miliar sekian, cepet dapatnya tuh, karena real. Harus ada konkret. Konkretnya dilihat tuh. Nah, tapi kalau sekarang operasional kayak gaji marbot, honor ya, bukan gaji honor marbot, bayar listrik, kegiatan operasional pengajian, pendidikan segala macam. Ini kan Termasuk guru-guru. Jumat tuh. Nah, kegiatan Jumat ini kan pro dan yang sangat luar biasa ini. Ya, terima kasih Bang Haji. Nih, para pemirsa yang budiman. Ya, ternyata kalau kita kulik semua luar biasa penjelasan dan sejarah Masjid An-Nur. Ternyata kita juga membutuhkan dana juga untuk kegiatan operasional Masjid An-Nur. Tadi jelaskan dari dana itu bukan hanya masyarakat, kemudian donatur tetap, ada juga swasta, ada juga operasional murti dari pemerintah, khususnya di bawah naungan DMI. Nah, sekarang terakhir Bang Haji nih. Ini kayaknya waktu sudah agak malam. Oh iya. Gimana Bang Haji kira? Masih semangat Bang Haji? Masih semangat, Minum dulu. Saya juga minum dulu. Bang Heri, minum. Juga nih kita nih. Aduh. Alhamdulillah. Ini penutup Bang Haji nih, karena Siap. ada waktu malamnya. Kita ngobrol sampai sekitar 1 jam Bang Haji. Alhamdulillah. Nggak terasa ya? Ente masih semangat ya? Semangat. Sayang Pak ya. Iya. Baik Bang Haji, nih sekarang untuk closing statement Bang Haji sebagai narasumber kita pada malam ini, kira-kira untuk Masjid An-Nur apa nih yang harus ditingkatkan kembali Bang Haji? Ya, terima kasih Bang Heri. Pada dasarnya saya telah mengajak teman-teman ya untuk kita sama-sama menghidupkan masjid. Itu satu tuh prinsip, menghidupkan masjid. Mari kita wakafkan diri kita untuk masjid. Karena begini, saat zaman sekarang ini orang hanya banyak meramaikan masjid, beda dengan pengertian memakmurkan masjid bagi saya. Iya. Meramaikan masjid itu ada Maulid dia datang, ada Idul Fitri dia datang, ada Idul Adha dia datang, hari-hari besar dia datang. Itu meramaikan masjid bagi saya. Ya kan? Meramaikan. Dia hanya sholat zuhur bisa jemaah pulang selesai. Beda dengan yang makmurkan bagi saya, yang makmurkan itu adalah dia sudah meramaikan tapi ikut memikirkan itu. Oh gitu ya. Itu yang terpenting. Mau makmurkan masjid itu bukan hanya datang ke masjid selesai, bukan. Itu hanya orang-orang yang meramaikan bagi saya, menurut saya. Oke. Yang termasuk dikatakan oleh makmurkan itu yang memikirkan masjid. Misalkan Bang Heri lagi di kantor, wah An-Nur ya kurang dana ini nih, mau bikin ini. Bang Heri lagi di pasar, ingat mikirin tuh masjid. Itu yang termasuk salah satu yang makmurkan itu. Nah, terus yang terakhir bagi saya, jangan lupakan sejarah. Orang-orang tua kita, guru-guru kita dulu, ulama-ulama kita dulu, apa yang beliau-beliau pernah ajarkan kepada kita, apa-apa yang pernah beliau-beliau laksanakan di masjid kita, jangan ditinggalin. Ya. Nah, ini untuk remaja-remaja nih. Khusus remaja nih ya. Khusus remaja. Makanya saya tekankan kepada remaja, khususnya Risma tuh, Ya. remaja Islam Masjid Jami An-Nur, tolong ini dilestarikan, tolong dijaga, tolong dikembangkan kegiatan ini, dipoles dengan sesuai kondisi situasi saat ini, zaman ini. Makanya saya support sekali untuk anak-anak remaja. Mari kita bareng-bareng memakmurkan, menghidupkan Masjid Jami An-Nur. Oke, terima kasih banyak closing statementnya dari Bang Haji Maulana Zarkasi. Dia salah satu tokoh masyarakat yang sudah banyak melintang di organisasi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak Sama-sama, Bang Heri. kehadirannya pada malam hari ini. Siap. Mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Dapat diberikan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para pemirsa yang budiman, malam hari ini selesai sudah obras malam hari ini, obrolan santai religi penuh makna dan benar ibadah An-Nur 68. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bang Heri. Terima kasih.